Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 3 Juli tahun 1886 dan meninggal dunia di Bandung, tanggal 17 Juni tahun 1959. Ayahnya berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, dikenal sebagai tokoh berpengaruh di masyarakat. Ibunya berasal dari Jawa yang memiliki keahlian pencaksilat. Abdul Muwais beragama Islam dan giat dalam organisasi politik beraliran Islam. Ia terkenal dengan novelnya Salah Asuhan, 1920-an. Abdul Muwais menjalani pendidikan di Europis Lagere School, ELS, lulus dari Kleinem Tenar Seksamen, Amtenar Kecil, dan 3 tahun di Stovia, Sekolah Dokter, Jakarta. Dia keluar dari Stovia sebelum tamat karena sakit. Dia magang di Departemen van Onderwijs en Erediens, suatu departemen yang dipimpin oleh Abendanon. Karena sangat pandai berbahasa Belanda, ia diangkat menjadi klek di departemen itu pada tahun 1903. Tetapi karena ia tidak disukai oleh pegawai-pegawai Belanda di departemen itu, pada tahun 1905 ia keluar. Ketidaksukaan pegawai Belanda terhadapnya disebabkan oleh sifat patriotik yang diperlihatkannya di depan para pegawai Belanda itu. Selanjutnya, Abdul Muwais diterima untuk bekerja sebagai korektor di kantor harian De Preanger Bode di Bandung. Abdul Muwais diangkat sebagai hoofkorektor karena menguasai bahasa Belanda. Abdul Muwais tercatat sebagai anggota serikat pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dia dipercaya untuk menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Kaum Muda, terbitan Serikat Islam di Bandung. Di dalam surat kabar itu ia banyak menulis dengan nama Sandi AM, melalui Serikat Islam itu. Ia giat dalam gerakan untuk memperoleh otonomi yang lebih luas bagi Hindia Belanda. Sebagai anggota delegasi Komite Indiwerbar, Panitia Pertahanan Hindia, di tahun 1917 ia berkunjung ke negeri Belanda. Sepulangnya dari negeri Belanda, ia tidak menemukan lagi kaum muda karena surat kabar itu telah dibredel. Atas usaha Datuk Tumenggung di Jakarta, Serikat Islam dapat menerbitkan harian neraca dan Abdul Muwais diangkat menjadi pimpinan harian itu. Dia dilantik menjadi anggota Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dibuka secara resmi tanggal 18 Mei tahun 1918. Karena terjadi pertentangan dalam tubuh Serikat Islam, ia meninggalkan Jakarta dan kembali ke Sumatera Barat pada tahun 1923. Di Sumatera Barat ia meneruskan gerakan politiknya. Abdul Muwais memimpin harian Utusan Melaju dan harian Perubahan yang dengan gigih melawan segala kebobrokan Belanda. Akan tetapi, setelah peristiwa tahun 1926/1927, yaitu perlawanannya terhadap politik pajak tanah dan perpanjangan waktu Erfah, dan ditambah lagi dengan aksinya dalam gerakan adat yang sangat menggemparkan, Abdul Muwais tidak bebas lagi dalam berpolitik. Dia dibuang ke Pulau Jawa. Dia tidak menonjolkan diri lagi dalam Serikat Islam. Sejak itu ia menulis novel dan menyadur sastra asing sampai dengan akhir hayatnya. Dalam kedudukannya sebagai wartawan, Abdul Muwais juga banyak menulis berita dalam berbagai media massa dan juga berbagai artikel mengenai politik. Novel Abdul Muwais Salah Asuhan mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk para kritikus terkemuka pada waktu itu.
Hal itu disebabkan Abdul Muiz dalam novelnya itu tidak lagi memasalahkan adat kolot yang sering sudah tidak sejalan lagi dengan kemajuan zaman, melainkan hendak mempertanyakan kawin campur antar bangsa. Abdul Muiz juga menulis novel sejarah, yaitu Surapati dan Robert Anak Surapati. Cerita pendeknya yang terkenal berjudul Suara Kakaknya. Selain itu, cerpennya yang berjudul Di Tepi Laut dimuat dalam budaya No. 12, tahun kedua, 1948-14-15. Puisinya, antara lain, adalah 1. Umat Hanjut di Dunia Gulita, dalam budaya No. 12, tahun kedua, 1948-5. 2. Insyaflah, dalam budaya No. 4, tahun ketiga, 1948-4. 3. Kenangan, dalam budaya No. 12, tahun ketiga, 1948-3. 4. Kujunjung, dalam budaya No. 12, tahun kedua, 1948-5. 5. Melati, dalam budaya No. 12, tahun kedua, 1948-15. Dan 6. Rindu Dendam, dalam budaya No. 1, tahun ketiga, 1948-3. Abdul Muiz menerjemahkan Tom Sawyer karya Mark Twain ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Tom Sawyer Anak Amerika dan Don Quixote karya Cervantes ke dalam bahasa Indonesia. Cerita anak-anak yang berjudul Sebatang Kara merupakan saduran dari karya Hector Malot. Theo mengatakan bahwa Abdul Muiz adalah orang yang termasuk golongan pertama sastrawan Indonesia yang nasionalis. Sementara itu, Pamusup NST memasukkan Abdul Muiz ke dalam Angkatan Balai Pustaka karena Abdul Muiz termasuk orang yang menerbitkan novelnya di penerbit Balai Pustaka. Karya-karya Abdul Muiz muncul pada tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan SK Presiden Republik Indonesia No. 2183/59 tanggal 30 Agustus tahun 1959.